Bab 1031, Buas. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Gedebuk. Bau busuk dari knalpot hitam menutupi orang-orang dari Saint Goldsec dan Nighthawk Pavilion dalam sekejap. Sialan. Sialan, apa itu? Bau mengerikan apa itu? Apa, tidak sama sekali. Baunya cukup menyenangkan, dan sedikit membuat ketagihan. Hei, sejujurnya, aku juga sedikit kecanduan baunya. Sialan, apakah kalian semua gila? Bau yang sangat tidak enak, dan Anda kecanduan? Dalam situasi tak terduga itu, semua orang bereaksi berbeda. Beberapa orang menutupi mulut dan hidung mereka, beberapa menunjukkan ekspresi kesakitan, dan beberapa menghirup knalpot dan menjadi sangat kecanduan sehingga mereka mengejar Basuke. Pada akhirnya, kelompok besar itu terbagi menjadi dua, satu kelompok tetap di tempat, menunggu knalpotnya menghilang, dan kelompok lainnya berlari ke depan dan mengejar Bas. Apakah mereka gila? Mungkin gasnya berbahaya? Memang, pasti ada unsur beracun di dalam gas. Tapi itu tidak mempengaruhi kami. Dia mempercepat Bas dan dengan sengaja memuntahkan knalpot itu. Dia jelas berusaha menyingkirkan kita. Namun, kecepatannya tidak membawanya kemana-mana. Kami dapat dengan mudah mengejarnya saat gas habis. Tidak apa-apa. Mari kita lihat bagaimana mereka dibunuh oleh orang-orang dari Refined Moonsec. Kita akan memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan kedua. Pada saat yang sama, Suke sedang mengendarai Bas, melaju dengan kecepatan cahaya melalui lorong. Sebagian besar orang di dalam Bas merasa pusing dan wajah mereka memerah. Perut mereka keroncongan dan mereka merasa seperti akan muntah. Bahkan jika mereka kuat secara fisik, mereka tidak dapat menahan keterampilan mengemudi Suke. Bukan pemandangan yang indah untuk melihat para penumpang sekarang. Bung, bisakah kamu mengemudi lebih mantap? Kotoran yang mulia keluar. Buttface menggenggam pegangan dengan erat dan berteriak sekuat tenaga. Tuan Suanang, tolong pelan-pelan. Yang lain di dalam Bas juga berteriak. Semuanya, jangan panik, kita hampir sampai. Ngomong-ngomong, saat saya mengemudi, saya bukan Suanang dari Dinasti Tang. Tolong panggil aku bintang kecepatan Gunung Akina, Takumi Fujiwara dari fraksi surga yang meledak. Saat Suke mengakhiri kalimatnya, sudut mulutnya terangkat, dia menginjak pedal gas lebih keras, dan menyentakkan setir sembarangan. Pekikan! Diiringi suara melengking yang tajam, seluruh Bas tiba-tiba keluar dari lorong dalam posisi miring dan melesat langsung ke sebuah aula. Semua orang di dalam Bas berseru serempak. Tapi di detik berikutnya, ketika mereka semua tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan kembali ke tempat duduk mereka dengan mantap, Bas berhenti bergerak. Bas itu sangat sepi. Semua orang bertahan seumur hidup. Mereka bahkan tidak berani bernapas dan wajah mereka pucat. Kali ini, bukan karena mabuk perjalanan, tetapi karena ada selusin murid dari Sekte Bulan Halus, semuanya mengenakan jubah merah, berdiri di depan mereka dalam lingkaran yang teratur, itu sangat mencolok. Banyak murid dari Sekte meninggalkan daun dan Sekte Awan Surga memiliki hati mereka di mulut mereka dan menggigil dingin di punggung mereka. Drifting Suke telah membawa mereka langsung ke anggota terkuat dari Refined Moonsec. Selain itu, Bas tersebut telah mendarat di posisi yang paling baik memfasilitasi serangan kelompok dari lawan. Apa perbedaan antara itu dan melemparkan diri Anda dengan sukarela ke jaring mereka? Mereka mengirim diri mereka langsung di bawah pisau lawan mereka. Tuan Suanang, apa yang kamu lakukan? Seorang murid dari Sekte Awan Langit berteriak. Tidak ada yang istimewa. Semuanya, tenanglah, biarkan aku melakukan pertukaran persahabatan dengan mereka. Suke tersenyum, menurunkan jendela, dan menjulurkan kepalanya. Selusin murid dari Refined Moonsec menatap Bas dengan dingin. Mereka telah melakukan semacam upacara pengorbanan, dan ketika Suke menerobos masuk dan menyela mereka, itu hampir merusak segalanya. Pada saat itu, selusin aura pembunuh melesat ke arah Suke. Suke, bagaimanapun, memasang wajah tersenyumnya yang biasa saat dia menyipitkan mata dan menyapa para murid dari Sekte Bulan yang dimurnikan. Hei, teman-teman. Ada apa? Saya dari fraksi surga yang meledak. Kami adalah sekutu kebenaran. Tolong beri jalan, kami hanya lewat. Petik 2 petik 2. Selusin murid dari Refined Moonsec menutup mulut mereka rapat-rapat dan tidak ada yang menjawab.
Mata mereka dipenuhi dengan rasa dingin saat mereka menatap Suke dengan aura pembunuh. Situasi itu langsung membuat sebagian besar orang di dalam bus merasa sedikit resah. Sifat misterius dan kekuatan luar biasa dari Refined Moon Sect sangat terkenal. Di benua Taijin, semua orang menjaga jarak aman dari sekte tersebut. Itu seperti ketika manusia di bumi bertemu hantu, mereka tidak berani menolak dan yang mereka inginkan hanyalah menghindarinya. Gedebuk. Tiba-tiba, Suke duduk kembali ke kursi pengemudi dan menutup jendela. Dia menoleh dan berkata kepada para penumpang, "Oke, saya sudah menyapa mereka, semuanya tetap duduk, dan kita maju." Semua orang di dalam bus bingung. Apa yang sedang terjadi? Salam macam apa itu? Sisi lain bahkan tidak menanggapi. Dia berangkat. Thrum, thrum. Suke segera menyalakan mesin meraung, roda bergerak, dan bus bergerak maju dalam sekejap. Membunuh. Hampir pada saat yang sama, sebuah perintah diteriakkan oleh seorang pemimpin dari Refined Moon Sect. Selusin murid dari Refined Moon Sekte segera bergandengan tangan dan mereka bersinar merah. Ki darah yang mengerikan terkondensasi di tangan mereka dan langsung membombardir bus. Sialan! Kita mati! Tiba-tiba, para murid dari sekte meninggalkan daun dan sekte awan langit melolong dalam kesedihan, darah terkuras dari wajah mereka. Ki darah yang mengerikan dari Refined Moon Sect itu persis sama dengan lampu merah yang mekar di luar Refined Moon Palace. Itu membuat orang merasa sangat tertekan dan tercekik. Sebelum pertempuran apapun, kepercayaan lawan mereka akan berkurang setengahnya dari efeknya. Menyaksikan ki darah yang mengerikan datang, orang-orang di dalam bus merasakan tangan dan jari mereka mati rasa dan kesemutan dan mereka bahkan lupa untuk membalas. Tapi kemudian adegan aneh terjadi, Suke tidak ragu untuk menginjak pedal gas, mengarahkan setir untuk memiliki kendali penuh atas bus, dan bus bergerak dengan gesit saat menghindari semua ki darah yang mengerikan yang melesat. Ledakan! 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 Di bawah raungan mesin bus berat itu tampak gesit seperti kucing, bus terus-menerus melewati semua ki darah yang mengerikan. Dalam sekejap, bus muncul dari ki darah yang mengerikan tanpa goresan. "Pakan, nak, itu mulus," Buttface berseru kaget. Setelah kebingungan beberapa saat, mereka yang berada di dalam bus akhirnya mengungkapkan kebahagiaan mereka. Sulit dipercaya, tetapi luar biasa Suke bisa mengemudikan bus yang terlihat seperti besi tua, dengan terampil. Para pemimpin dan murid dari Refined Moon Sect dikejutkan oleh situasi tersebut. Mereka tidak menyangka potongan besi tua yang berat itu bisa begitu lincah terutama saat membawa penumpang. Selama sedikit jeda konfrontasi mereka, bus telah melaju keluar dari pengepungan mereka. Selusin murid dari Sekte Bulan Halus menemukan gerakan mereka, dan mereka menoleh untuk melihat pemimpin Sekte Bulan Halus. Pemimpin Sekte Refined Moon mengerutkan kening dan memerintahkan, 10 dari kalian mengejar mereka dan sisanya tetap tinggal. Pintu masuk ke Secret Ground terbuka, mari pastikan tidak ada gangguan. Ya. Segera, 10 dari mereka yang mengenakan jubah merah melesat keluar, membawa ki darah yang mengerikan dalam jumlah besar, dan mengejar Suke. Beraninya kau mengejarku? Suke melihat ke kaca spion dan mendengus dingin. Kakinya menginjak pedal gas lagi. Semua orang di dalam bus yang melihat situasi itu memiliki hati mereka di mulut lagi. Satu demi satu, mereka menggenggam pegangan dengan erat. Ayolah, jangan impulsif, itu hanya 10 dari mereka. Jangan panik, ayo mengemudi dengan mantap, Buttface berteriak kaget. Suke segera melambaikan tangannya, jangan menyuruhku menyetir dengan mantap. Saya selalu mengemudi tanpa melihat ke jalan, dengan kejam, injak pedal gas dan setir-setir. Sekelompok orang ini berani mengejar bus saya, itu sama saja dengan mati. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa bus Octave hanyalah besi tua? Di akhir kalimat itu, Suke memutar setir dengan cepat dan menginjak rem. Berderak! Dengan suara melengking yang menusuk telinga, seluruh bus melayang sesaat, lalu mengubah arahnya dan bergegas menuju 10 murid dari Refined Moon Sect. Sialan! Omong kosong! Omong kosong! Bocah cilik, apa yang akan kamu lakukan? Tuan Tang, jangan lakukan hal bodoh. Jangan gegabah. Seketika, semua orang di dalam bus benar-benar ketakutan.
Budfest dan murid dari Leaving Leave Sect melakukan yang terbaik untuk mencegah Suke melakukan sesuatu yang sembrono. Saat berikutnya, Suke mengubah Bas menjadi hanyut dan menunjuk ke depan ke arah orang-orang dari Sekte Bulan yang dimurnikan seolah-olah dia akan bertemu dengan mereka. Ini sangat menakutkan. Mereka berasal dari Sekte Bulan Halus. Apakah Anda yakin bisa bertemu dengan mereka? Anda melempar telur ke batu? Kunjungi free web, novel.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Pada saat yang sama, 10 murid dari Refined Moon Sect berhenti berjalan. Mereka mendengus dan menatap Suke dengan mata dingin yang penuh dengan niat membunuh. Membunuh mereka semua. Setelah beberapa tarikan napas, mereka berlari menuju Suke. Bahkan di depan musuh yang lemah, mereka akan selalu bertarung bersama. Dan dari sinilah reputasi mereka yang ganas berasal. Tidak peduli betapa lemahnya Suke dan orang-orang di dalam Bas bagi mereka, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membasmi mereka semua. Gemuruh. 10 murid dari Refined Moon Sect merilis ki darah yang mengerikan lagi, yang menyapu seperti lautan pasang merah. Orang-orang di dalam Bas segera merasakan mati lemas yang merusak. Terkesiap. Oh tidak. Murid dari sekte meninggalkan daun dan sekte awan surga tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap saat wajah mereka menjadi pucat. Keahlian yang tidak penting. Suke mendengus di kursi pengemudi. Kemudian dia menginjak pedal gas sambil mengotak-atik setir. Pekikan, pekikan, pekikan. Roda menggores tanah yang menciptakan suara menusuk. Bas yang bergoyang itu melaju ke depan seperti pemabuk yang sempoyongan. Budfest berteriak. Pudel mainan itu juga berteriak. Orang-orang dari sekte meninggalkan daun dan sekte awan langit juga berteriak. Jika mereka ternoda oleh ki darah yang mengerikan, semua darah dan ki mereka akan terkuras, yang akan menyebabkan kematian mereka. Tidak peduli seberapa keras Suke mengguncang Bas, tidak mungkin Bas menjauh dari ki darah yang mengerikan. Saat kabut merah mendekat, orang-orang di dalam Bas menjadi semakin ketakutan. Kekuatanku yang luar biasa menaklukkan segalanya. Kalian semua, duduklah dengan erat, teriak Suke. Kemudian dia mengguncang tubuhnya dan menginjak pedal gas. Semua penumpang di dalam Bas mulai berteriak ketakutan. Kekuatanmu yang luar biasa? BS, apakah Anda tidak waras? Kita akan menemui ajal kita melalui tabrakan langsung semacam ini. Pekikan? SSO. Dengan suara nyaring dan menusuk, Bas melambat. Kemudian Bas mulai berputar gila-gilaan. Semua penumpang jatuh ke dalam kekacauan di dalam Bas. Semua orang memegang gagangnya erat-erat ketakutan, seolah-olah mereka akan terlempar keluar jika kehilangan cengkeramannya. Melolong, biarkan aku turun dari Bas ini. Ini bukan Bas ke taman kanak-kanak. Biarkan aku pergi. Budfest berteriak histeris sambil memegang gagangnya. Wajahnya penuh dengan air mata dan lendir. Tuhanku, kali ini aku benar-benar akan muntah. Apa yang akan dilakukan Tuan Tang? Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Murid dari sekte meninggalkan daun dan sekte awan langit tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak tak berdaya. Saat kabut merah mendekat, Suke masih memutar Bas, yang membuat setiap penumpang gila. Mustahil, ini. Segera, seseorang menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi dia berseru sambil melihat ke depan dengan terkejut. Mendengar itu, penumpang lainnya juga mendongak. Mereka semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ini. Tuhanku, ini tidak bisa dipercaya. Aku tidak menyangka dia akan menerbangkan ki darah yang mengerikan dengan arus udara yang diciptakan oleh rotasi Bas ini. Omong kosong, ini luar biasa. Semua orang dari sekte meninggalkan daun dan sekte awan langit, termasuk Budfest, berteriak kaget. Kabut merah, yang akan melahap mereka, diterbangkan oleh putaran Bas yang dikendalikan oleh Suke. Sekarang, Bas itu berada di jalur yang bebas dari kabut merah. Operasinya yang luar biasa benar-benar mengejutkan semua orang di area ini. Omong kosong, bocah kecil, kamu luar biasa. Mulai sekarang, saya akan memanggil Anda pengemudi tua Ultimate 9 Langit Guntur Topan. Budfest mulai menyanjung Suke dengan beberapa kata genit. Suke mengabaikan Budfest, karena pikirannya penuh dengan nada peringatan sistem. Ketika dia melihat acting tough points-nya yang meroket, dia tidak bisa menahan senyum.
Kali ini dia benar-benar mendapat banyak uang. Dengan memamerkan keterampilan mengemudinya, dia berhasil mendapatkan lebih dari 40.000 acting tough points. Bagus sekali. Suke tertawa dari belakang kemudi. Pada saat yang sama, dia mengemudikan bus keluar dari kabut merah dan berlari ke arah murid-murid Refined Moon Sect dengan kecepatan luar biasa. Tidak, mundur. Murid dari Refined Moon Sekte mengerutkan kening, dan wajah mereka menjadi gelap karena ketakutan. Meskipun Kidara mengerikan mereka cukup kuat, mereka tidak bisa menggunakannya sesuka hati. Setelah setiap kali digunakan, mereka harus menunggu sampai pulih sendiri. Saat Suke berlari ke arah mereka untuk pertama kalinya, mereka menggunakan kabut merah. Kemudian mereka menggunakan kabut merah lagi untuk bertabrakan langsung dengan Suke. Sekarang, mereka hampir kehabisan ki darah yang mengerikan dan tidak dapat menggunakannya dalam waktu sesingkat itu. Jadi, mereka tidak berani meremehkan Basuke lagi. Mereka mundur pada saat yang sama untuk menghindari tabrakan langsung dengan Suke. Melihat itu, Suke sangat bersemangat. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti itu. Dia membuka jendela di sampingnya dan menjulurkan kepalanya. Kemudian dia berteriak dengan senyum jahat, "Hei, jangan lari. Baru kembali. Biarkan aku menghancurkanmu." Berperilaku sendiri, murid dari Refined Moon Sect berteriak dengan dingin. Namun, dia terus mundur. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, suara tumpul datang dari aula di belakang mereka. Kemudian seluruh aula mulai bergetar. Lorong-lorong di sekitarnya bergetar. Angin terus bersiul di area ini seolah-olah seluruh aula telah menjadi mata badai, yang menyedot ki spiritual darinya dengan gila-gilaan. Gemuruh. Akhirnya, bersamaan dengan ledakan besar yang memekakkan telinga, seberkas cahaya putih menyilaukan keluar dari aula, yang menerangi seluruh area, termasuk tempat Suke berada. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Omong kosong, apa yang baru saja terjadi? Suke melebarkan matanya karena terkejut. Menurut peta yang diperolehnya, itu hanyalah aula biasa yang dekat dengan pusat area ini. Bagaimana bisa dibuka saat ini? Titik cahaya putih begitu menyilaukan bahkan kompartemen bus pun menyala. Sudah diaktifkan. Area terlarang dari sekte kami akhirnya diaktifkan. Selamat datang pemimpin sekte bulan halus. Ayo, abaikan orang-orang tidak berguna ini. Mari sambut pemimpin sekte. Tiba-tiba, 10 murid dari Refined Moon Sect diliputi oleh kegembiraan yang luar biasa. Alih-alih bersikap tenang dan menyendiri seperti sebelumnya, mereka sekarang menjadi sekelompok murid fanatik. Apakah mereka baru saja berbicara tentang pemimpin sekte mereka? Saya khawatir saya harus meminta maaf kepada mereka atas hal yang akan saya lakukan. Suke berkata sambil tersenyum ketika dia melihat murid-murid dari sekte bulan halus dari belakang dengan serius. Desir. Seketika, 10 murid dari Refined Moon Sect berlari menuju aula bersama dengan gembira. Di sana, murid-murid lain dari Refined Moon Sect dan beberapa pemimpin berlutut dengan satu kaki dan mulai menunggu tembakan besar dalam posisi tunduk. Sebuah dinding di aula, yang seharusnya kosong, dibuka. Cahaya putih menyilaukan memancar keluar darinya. Dalam cahaya putih, sesosok, yang bisa terlihat samar-samar, sedang berjalan keluar perlahan. Omong kosong, seseorang keluar. Suke benar-benar terkejut. Dia mengira orang-orang ini adalah beberapa murid yang panik yang menyembah istana bulan yang dimurnikan karena mereka membutuhkan ki darah yang mengerikan di istana bulan yang dimurnikan untuk mengembangkan seni sihir unik mereka. Tapi sekarang, orang-orang ini telah memanggil seseorang dari aula kosong ini melalui upacara ini, yang sangat luar biasa. Pemimpin sekte bulan halus, Tuhanku, saya tidak menyangka orang ini benar-benar ada. Seseorang berseru di dalam bus saat ini. Orang-orang dari sekte meninggalkan daun dan sekte awan surga tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, seolah-olah mereka mengingat sesuatu yang mengerikan. Dikatakan bahwa orang yang mendirikan Refined Moon Sect keluar dari Refined Moon Palace. Orang ini menjadi pendiri Refined Moon Sect, tapi dia bilang dia hanya seorang pelayan. Tetua Yu dari sekte meninggalkan daun berkata dengan serius. Apakah pendiri Refined Moon Sect mengatakan dia adalah seorang pelayan? Suke bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Yu menganggukkan kepalanya. Tepat, dia mengatakan tuannya adalah pemimpin istana bulan yang dimurnikan.
Pemimpin meminta semua murid sekte untuk mengadakan upacara pemujaan setiap 100 tahun di Istana Bulan yang dimurnikan. Saya tidak menyangka orang ini akan muncul sekarang. Ketika dia selesai berbicara, Tetua Yu mengarahkan pandangannya pada sosok dalam cahaya putih. Suke juga menyipitkan matanya dan bertanya, apakah pemimpin sekte itu cantik? Cantik, kata-katanya mengejutkan para penumpang di dalam bus. Ketika mereka sadar, mereka cukup malu. Penatua Yu memutar matanya, Tuan Tang, kami tidak berbicara tentang penampilan tetapi kekuatan pemimpin sekte itu. Ah, mengapa begitu rumit? Suke segera mengerutkan kening. Buttface langsung berteriak, omong kosong. Katakan saja jenis kelamin pemimpin sekte ini. Brengsek, Buttface, apa maksudmu? Sebagai seorang kultivator yang baik, saya tidak peduli apakah pria ini laki-laki atau perempuan. Berhenti menghitamkan namaku, oke? Suke berteriak dengan marah. Buttface menjawab sambil menyeringai. Dia, heh. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan besar yang menggelegar datang dari cahaya putih yang menyilaukan di aula, yang bahkan mengguncang seluruh aula. Sosok dalam cahaya putih itu juga terhenti dan tidak bisa bergerak maju lagi seolah-olah terhalang oleh penghalang tak berbentuk. Juga, menurut situasinya, kemungkinan penyebab dari ledakan besar dan getaran barusan adalah karena sosok itu menabrak rintangan. Hah, pemimpin sekte Anda macet? Apakah Anda membutuhkan bantuan dari saya? Jika pemimpin sekte Anda adalah laki-laki, Anda harus membayar saya 1.010 milenium bunga embun. Tetapi jika pemimpin sekte Anda adalah seorang wanita, bantuan saya akan gratis. Suke menurunkan kaca jendela dan meneriaki orang-orang dari Refined Moon Sect. Namun, teriakannya diabaikan. Orang-orang dari sekte bulan halus berdiri dengan cemas dan mulai melepaskan ki darah yang mengerikan. Ledakan. Lusinan helai ki darah yang mengerikan berkumpul menjadi lautan cahaya merah yang menyilaukan, yang langsung melesat ke arah cahaya putih. Pada saat ini, cahaya putih menjadi lebih menyilaukan. Sosok dalam cahaya putih hanya bergerak maju sedikit dan terhenti lagi. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Mungkinkah sesuatu yang kita lakukan itu salah? Tidak, kami melakukan segalanya sesuai dengan instruksi almarhum patriark kami. Murid dari Refined Moon Sect terus membicarakan masalah ini dengan cemas. Ledakan. Tiba-tiba, tekanan luar biasa keluar dari cahaya putih dan turun seperti dewa yang perkasa. Tekanan ini mengejutkan semua orang di area ini. Mereka yang tidak terlalu kuat langsung berlutut. Sebagai orang biasa, Su Feifei hampir hancur karena tekanan. Untungnya, Jiang Hongyan melindunginya dengan kekuatan inti sejati yang kuat. Apakah orang ini adalah surga emas dari surga yang merangkul segalanya? Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin surga emas dari surga yang merangkul segalanya muncul di tempat ini? Bai Keiling, perawan suci Danau Giok, bergumam kaget saat ini. Mendengar itu, Suke juga terkejut. Surga emas dari surga yang merangkul segalanya? Tampaknya itu adalah tahap kultivasi baru. Daerah terlarang ini adalah tempat tersuci dari Istana Bulan yang dimurnikan. Kamu sangat terlambat. Karena keterlambatanmu, tempat suci ini ternoda oleh kotoran. Dan saya tidak bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Hukuman apa yang menurut Anda pantas Anda terima? Pada saat yang sama, suara perkasa datang dari cahaya putih. Dan itu suara laki-laki. Omong kosong, betapa mengecewakan. Suke berteriak dengan kecewa dan menghina. Ternyata pemimpin sekte ini adalah laki-laki. Ini sangat membosankan. Lupakan, sebaiknya aku pergi sekarang. Suke menggelengkan kepalanya dan memutar setir. Dia hendak mengusir bus dari tempat ini. Pemimpin sekte, tolong maafkan kami. Murid dari sekte bulan halus berteriak saat mereka berlutut di tanah. Kemudian seorang pemimpin menunjuk ke arah Suke dan berkata dengan lantang, pemimpin sekte, kami dapat menyelesaikan upacara pemujaan sesuai dengan jadwal kami. Namun, orang ini melompat keluar dan membuat banyak masalah, yang menyebabkan penundaan. Apa? Mendengar itu, sosok dalam cahaya putih itu langsung melontarkan tekanannya ke arah bas Suke. Dentang, dentang. Setelah beberapa suara keras, cangkang logam bas mulai runtuh perlahan seolah ditekan oleh tangan raksasa tak berbentuk. Omong kosong, semuanya, lompat saja dari bas. Mata Suke melebar dan dia berteriak.
Kemudian dia segera meninggalkan kursi pengemudi. Mendengar itu, para penumpang pun kabur dengan cara memecahkan kaca jendela bus secara cepat. Jiang Hongyan berlari keluar dari bus bersama Su Feifei. Bang, saat semua penumpang baru saja keluar, bus hancur total oleh tekanan tak berbentuk. Sialan, melihat itu, Suke langsung kesal. Brengsek, beraninya kamu menghancurkan bus dari fraksi surga yang meledak. Anda mencari kematian, bukan? Jika kamu bukan pengecut, datang saja ke sini dan biarkan aku mencabik-cabikmu. Buttface juga berseru. Berperilaku sendiri. Teriakan keras datang dari cahaya putih, yang bergema di aula. Kemudian, awan tekanan luar biasa menyapu ke arah Suke dan Buttface. Ledakan. Bersamaan dengan suara tumpul, Suke menghindari tekanan dengan menginjak petir. Buttface bahkan lebih cepat. Dia menghilang di aula dalam sekejap mata. Bajingan, beraninya kamu tidak menghormati pemimpin sekte kami? Pada saat yang sama, para magang dari Refined Moon Sect menyadari diri mereka sendiri. Mereka menatap Suke dan orang-orang lainnya dengan niat membunuh yang ganas. Suke menggelapkan wajahnya saat dia mendarat di tanah dari petir. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia mendongak dan menatap sosok dalam cahaya putih. Lalu dia berkata dengan senyum dingin, luar biasa, sobat. Saya tidak menyangka Anda berani menyerang saya. Oke, tunggu saja. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu dalam cahaya putih ini?